sahabat Tani, salam jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Dahlan dari Yamagen Koi Farm, selaku penanggung jawab di Yamagen Koi Farm. Saya Rekso dari Yamagen Koi Farm, selaku pemilik dari Yamagen Koi Farm. Kenapa ikan koi? Pertama hobi ya. Jadi sebetulnya ini berawal dari hobi. Coba kita kembangin jadi sebuah bisnis saja, jadi sebuah usaha. Jadi sebetulnya hobi lah awalnya. Ini ada macam-macam, ada ohaku, ada soa, ada sanke, ada cagoy, ya hampir semua jenis ikan koi ada. Gitu. Dan semua sini ikan koi di sini dari impor semua. Secara umum sih kita ada 20-an lebih jenis ikan koi di sini. Ya, impor dari Jepang. Kan dulu awalnya hobi, kita belanja di pasar Parung. Nah, kita pengen tahu petaninya ada di mana sih? Oh ternyata ada di daerah Ciseeng ini. Ya udah, iseng-iseng nyari tempat sekalian. Ya awalnya untuk pembesaran semua sih ya. Dari pertama kita udah pasti pilih indukan yang berkualitas dari segi body, warna, pattern. Kita harus pilih dengan teliti agar nanti maksimal anakannya itu jadi bagus-bagus, berkualitas. Yang jelas ada 4 aja pedomannya: body, skin, pattern, ya amatun, udah itu aja, simple sebetulnya. Itu aja. Jadi kalau koi itu nggak tergantung ukuran. Selama dia kecil, kalau kualitasnya bagus ya bagus. Besar ya kalau kualitasnya bagus ya bagus. Jadi gini, kalau pemula itu kadang-kadang kenapa sih ikan harus dikarantina itu gitu. Jadi misalnya dari pump up, sementara dia sudah punya ikan, ini sebetulnya kan harus karantinanya dengan baik, biar nanti begitu dicampurin tuh tidak terjadi crash bakteri lah. Kalau orang-orang umum bilang crash bakteri lah. Nah, biar ikan nggak sakit lah. Sebetulnya kebanyakan pemula itu bagaimana sih, kapan sih dia harus dikarantina, ini yang banyak belum paham. Iya, kapan dia harus dimasukkan ke kolam, kapan belumnya, kapan itu belum. Salah satu kesalahan fatalnya rata-rata berapa lama dia harus dikarantina, ini kan nggak bisa jadi faktor ukuran gitu ya. Paling rata-rata orang bilang 3 hari, seminggu, ada yang 2 minggu, tapi nggak bisa jadi faktor ukuran. Selama dia belum ketemu sama-sama sehat, sama-sama normal, nggak bisa. Yang jelas mah kualitas air ya. Kualitas air, suhu air, cara makan ikan kita perhatiin semuanya. Perbedaan kolam tertutup dengan matpon beda. Kalau kolam tertutup relatif aman, tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau matpon ini pasti ada masalah, gitu. Kalau dia terjadi suhu ekstrim, kalau untuk di matpon pertama air dikurangin dulu. Ikan semua puasa. Nah, nanti kita lihat kadar airnya. Yang jelek pH-nya atau TDS-nya. Kalau yang jelek pH-nya kita bermain kapur, kayak gitu. Kalau jelek TDS-nya, ini lain lagi bermainnya. Gitu. Sistem penjualan kita, pertama ada online, ada yang datang. Yang datang ini kan macam-macam, ada penghobi, ada kolektor ya. Kadang juga ada seller juga. Gitu.
Kalau dibilang saya sampai Bali ya ada, Kalimantan ada, Pulau Jawa ada. Bahkan kita Ya. bahkan kita ada customer dari Malaysia. Kita dimulai dari 1.500.000 sampai 60 juta. Bisnis itu cuma satu, kepercayaan. Selama kita bisa menjaga kepercayaan, insya Allah bertahan. Pakan itu nggak bisa kita tentukan seperti itu juga ya. Cuma yang jelas, kalau di sini tuh minimal tuh 8 kali aja setiap kolam ini harus. Secara siklusnya kalau saya mintanya cuma 1 jam sekali lah untuk menjaganya itu aja. Baik di konkret maupun di matkon. Nah, hampir saya samain. Tinggal jumlahnya kan dibedain dengan berdasarkan jumlah ikan yang ada. Banyak sedikitnya tergantung jumlah ikannya. Lokasi kita itu di Ciseeng di Jalan Gang Galur 1. Bogor. Bisa langsung datang, bisa janjian dulu. Kenapa sih buka di Ciseeng? Pangsa pasar terbesar tuh Jakarta. Jauh dari Jakarta, berarti operasional lebih tinggi. Intinya itu dulu aja. Menurut saya sih cocok, karena petani di sini juga petani koi semua rata-rata. Ukurannya jangan ikan koi. Kalau kita ngukurnya ikan koi sulit. Ukurannya untuk pertanian di sini sebetulnya ikan hias. Kalau diskus saja hidup di empang, di matkon, apalagi koi, ukurannya itu dulu. Prakteknya itu dulu. Jadi petani di sini itu bukan hanya ikan koi saja, ada ikan mas koki, dan yang paling rentan ini kan diskus. Ya, jadi kalau diskus saja bisa bertelur, bisa tumbuh kembang, ya insya Allah ikan koi bisa tumbuh kembang. Prinsipnya itu aja.